Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana umurana ma'al hadi li qulubina wa abdanina wa salamati wa afiyati lana fid dunya wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rekan-rekan dinas, saya langsung sebutin saja Pak, rekan keluarga saudara kami dari dinas yang kami hormati, rekan-rekan ojek online, ojek pangkalan, serta mikro atau resto usaha kecil, mikro kecil yang kami sayangi. Pada hari ini sengaja kita berkunjung Pak untuk mengacu pada audiensi yang sebetulnya audiensi ini untuk di wilayah provinsi seluruh Jawa Barat. Audiensinya kurang lebih terkait BPU, rata-rata adalah para pekerja BPU, bukan penerima upah atau disebut juga dengan pekerja profesi. Utamanya izinkan saya 20 menit pertama Pak, saya menceritakan tentang siapa sih rekan-rekan ini, apa mereka, dan seharusnya seperti apa kita, adakah bantuan dari pemerintah atau apapun itu yang bentuknya bisa memajukan terkait untuk peningkatan ekonomi bersama. Kemarin Pak, tanggal 21 September 2022 kita melakukan demonstrasi di Gedung Sate dengan nama Gerakan Aksi Nasional Jawa Barat. Berakhir di Gedung DPR, kemudian juga kepada perusahaan-perusahaan aplikator yang ada. Pada dasarnya, saya izin bercerita sedikit kelas balik terkait ojek online ini. Sebetulnya berawal dari ojek pangkalan yang kemudian sebagian besar order dan lain-lain menggunakan SMS. Kemudian ada BlackBerry dulu Pak. BlackBerry apa? BlackBerry ya? Pakai BlackBerry. Kemudian ada saat itu Sang Nadim itu dari Gojek, karena beliau berkuliah juga, bersekolah, kemudian dia juga ada sedikit basic untuk materi dan lain-lain sehingga terciptalah namanya Gojek. Lalu kemudian dari Malaysia juga lahir namanya Grab. Juga ada Uber yang kemudian Uber diadopsi oleh Grab. Izin bercerita sedikit bahwa yang sangat disayangkan baik Gojek, Grab, mitranya atau drivernya atau apapun itu disebutnya ini tidak ada status hukum yang jelas. Padahal mohon maaf di sini ada Ketua DPC juga ya, DPC dari KSPSI. Pak Guru, kalau terkait undang-undang, kalau saya boleh bilang Pak Guru, kalau ojol itu undang-undangnya banyak Pak. Pak Guru mah cuma terima aja terkait kita mah di Sumbar ada, koperasi ada, Kemenko ada, kemudian apa lagi ya? UMK mikro kecil ada Pak di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa kita ada termasuk pada mikro usaha kecil yang diawasi oleh KPPU. Yang sangat kami sayangkan kenapa ini terjadi, cerita sedikit bahwa Gojek dan Grab ini pada tahun 2015 sampai dengan 2017 itu pernah dihimbau oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar para driver online ini dimasukkan dalam ketenagakerjaan, tetapi mereka menolak. Asalnya Grab dengan nama MyTaxi, kemudian mereka berpindah atau berganti nama dengan
Baratnya Grab, tapi PT ini berganti Pak, jadi PT Solusi Transportasi Indonesia. Nah, ini untuk mungkin ada kaitannya melepaskan daripada tanggung jawab lari ke transportasi namanya. Kemudian pada tahun 2017 dikejarlah oleh Kementerian Perhubungan sehingga lahir Permenhub nomor 12 tahun 2019 dan Permenhub PM 118 untuk mobilnya. Jadi angkutan pribadi menjadi angkutan umum atau sewa khusus. Nah ini kemudian dari Disobi ini dikejar terhadap Kemenhub, mereka lari lagi ke Kominfo, lalu bergabung dengan Koperasi Indonesia, BGM dan lain-lain, dan namanya berganti Pak dari Kominfo jadi PT Grab Teknologi dan Informasi. Ya ini yang melahirkan kenapa undang-undang untuk ojol ini kok banyak banget, atau keputusan-keputusan yang memang ya tadi dibilang ya Pak Guru ya, kalau misalnya tenaga kerja karyawan kan jelas itu tenaga kerjaan Bu, PU penerima upah. Kalau kita dibilang BPU katanya susah, nggak masuk. Terus kalau dibilang PU juga bukan, karena bukan tenaga kerja, karena terlalu banyaknya intinya apa daripada faktor-faktor yang menyebabkan mereka memiliki banyak aturan. Dari tenaga kerjaan juga kita pernah Pak sedikit berdebat. Ini ada dari tenaga kerjaan ibu. Saya ingin tanya sedikit, menurut Ibu driver itu masuk tenaga kerja atau bukan? Tenaga kerja, ada juga yang disub bilang bukan tenaga kerja. Tetapi intinya begini Bu, bukan masalah tenaga kerja atau bukannya. Ibu atau bapak ini semua sebenarnya adalah korban. Korban dari apa sih? Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang tidak diiringi dengan aturan yang telah siap, yang mengakibatkan daripada simpang siur dan mohon maaf Bu, kalau saya harus jujur, kita dibodohi orang luar negeri. Sekarang Gojek dibilang untuk karya anak bangsa, sekarang punya India Bu. Grab itu punya Malaysia, bukan Singapura. Singapura itu kantornya, aslinya adalah milik Malaysia. Kenapa? Untuk membiaskan, karena orang Indonesia tidak suka orang Malaysia, makanya kantornya di Singapura. Untuk Shopee sendiri itu adalah grup Asia yang punya. Kemudian untuk Maxim itu Rusia, dan kemudian Indra Rusia, Maxim Jerman. Jadi artinya itu padahal jika dilihat setiap orderan rata-rata potongan di angka 10 sampai 20% ya. 10% hanya Indra. Ketika berbicara potongan 20%, taruh kata Bu, dari 100.000 pendapatan atau 10 kali order, 10.000 contoh satu ongkosnya, satu kali jalan, artinya jika 20% 2.000 per order, berarti dalam 100.000 terpotong 20.000. Nah ini yang saya tahu saja di Bandung saja untuk Grab 25.000, untuk driver 30.000 mitranya itu, belum dari Gojek. Kalau dihitungkan untuk Kota Bandung dan seluruh Jawa Barat dan lain-lain itu triliunan rupiah per hari. Ini uangnya kemana Bu? Uangnya yang punya orang luar negeri ya, masuk keluar. Padahal hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara, tapi bukan negara aslinya Bu. Jadi kita seperti. Nah ini memang PR Pak buat kita semua. Saya sengaja mengajak dulu pada kelas Bali. Kenapa? Karena mohon maaf Bu, dengan Kementerian Ketenagakerjaan saja saya berdebat. Dan Kementerian Bu, katanya ojek itu Anda bukan pekerja, Anda bekerja. Saya bilang kenapa ada undang-undang Ketenagakerjaan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang memiliki kemampuan menjual barang dan atau jasa yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan orang lain disebut tenaga kerja. Oh, tapi Pak ada yang oke, kategorinya tenaga kerja. Ada tenaga kerja terdidik dengan pendidikan, ada dengan pelatihan, ada yang dengan tidak pendidikan dan pelatihan, tetapi tetap tenaga kerja. Ada juga yang memang
tidak, sama sekali bukan tenaga kerja. Nah ini yang jadi inti masalah. Kalau pendidikan biasanya itu di situ contohnya ada dokter lebih ya, seperti itu dokter, guru itu dengan pendidikan. Terus dengan keahlian adalah tukang las listrik, bawah air itu dengan keahlian. Nah yang jadi pertanyaan, kalau kita bukan disebut tenaga kerja, meskipun kita nggak bisa disebut tenaga kerja, tetap kita disebut tenaga kerja profesi juga nggak masalah Pak. Yang penting ada pengakuan dari negara bahwa kita ini adalah tenaga kerja meskipun BPU bukan penerima upah, artinya kita kerja dapat uang, nggak kerja nggak dapat uang. Nah dalam hal ini ketika tukang las listrik saja bisa disebut tenaga kerja, kenapa ojol tidak? Sedangkan yang tidak punya pendidikan dan tidak punya pelatihan seperti pembantu rumah tangga bisa jadi tenaga kerja wanita. Betul nggak Pak? Tenaga kerja Indonesia yang dikirim luar negeri itu masuk ke dalam kategori tenaga kerja. Lah kenapa ojol tidak? Alasannya dari disub, ini nggak ada aturannya, transportasinya nggak masuk. Itu kenapa teman-teman nggak bisa masuk di disub, nggak bisa dimasuk tenaga kerja? Kalau tenaga kerja siapa yang menyuruhnya? Yang menyuruhnya aplikasi nggak bisa dan lain-lain Pak. Dan banyak hal. Padahal kita tahu ini yang jadi pemahamannya subjek atau objek. Kalau memang itu jadikan perlindungannya atau hak yang menjadi tenaga kerja itu yang dilihatnya objeknya atau subjek. Contoh tukang las, itu disebut tenaga kerja itu karena alat lasnya atau tukang lasnya atau mohon mampu yang dijadikan jaminan ketenaga kerjaan untuk BPU saja atau untuk PU. Yang dijaminkan ketenaga kerjaan itu alat lasnya atau orang atau tukang lasnya. Orangnya. Sama ojol juga bukan motornya Bu, tapi orangnya. Nah ini yang PR buat kita bersama, tolong manusiakan kami sebagai manusia. Karena terus terang Pak, dalam perjalanan kami ini, ya Bung ya, ini ada 5 pasal di Pancasila, 5 sila. Ini hanya sila pertama saja yang tidak dilanggar. Tapi kemanusiaan kita sudah tidak dimanusiakan betul. Kita seperti robot pencetak uang buat orang-orang luar sana. Dan mohon maaf untuk orang-orang di atas yang berkepentingan. Kenapa saya sebut berkepentingan? Karena mohon maaf di sini jika ada dari disub, dari kadisub, mungkin dari dinas ketenaga kerja atau dinas sosial juga bingung. Marajian ente Pak, nikah ente tiba-tiba ada masalahnya. Betul nggak Pak? Dikit-dikit demo, itu namun sih? Siapa sih? Tetapi kembali lagi, itu teknologi sayang jika ditolak. Sementara pemerintah belum bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak, minimal kita ada sedikit PR untuk membantu semua hal ini agar lebih signifikan. Minimal ada jelas di permenduknya bahwa daerah juga berpengaruh terkait wali kota dan bupati memiliki hak untuk memperjuangkan terkait hal ini. Sayangi Pak, rakyat Bapak di kabupaten, di kota, jangan biarkan mereka jadi robot yang telah. Tidak sedikit orang yang meninggal kelelahan karena mengejar target. Dulu mungkin iya, sekarang Pak, ke rumah wajib online yang saya lihat, yang saya tahu rata-rata 30.000 ya bawa pulang ke rumah, paling banyak 40.000. Itu kerja dari jam 6 pagi pulang jam 12 malam. 100.000 misalnya dipotong 20%, tinggal 80.000, potong bensin 30.000, berarti tinggal 50.000, dipotong lagi kalau dia makan, rokok dan lain-lain, 20.000 sisa 30.000. Itu dia nyata dan bisa dipertanyakan. Yang pertama. Terus yang kedua, terkait ini kami juga ingin menanyakan, nah ini yang lebih utamanya terkait setelah kemarin kita aksi gerakan aksi nasional Jawa Barat, dari pemerintah menjanjikan bahwa di bulan September, minimalnya di Oktober itu akan turun bantuan untuk menangani terkait inflasi BBM. Jelas Pak, kalau ojek itu adalah faktor utama yang paling merasakan terkait hal ini. Dan ketika kita mengamati memang di pasal 2 PMK 134
07 tahun 2022 bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sesuai untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 antara lain digunakan untuk A. Pemberian bantuan sosial termasuk kepada OJK, usaha mikro, kita juga mikro Pak, OJK iya, mikro iya, jadi ada bisa mikro kecil masuk. Terus transportasi juga kalau mengambilnya acuannya di kementerian di Permenhub nomor 12 tahun 2019 masuknya di transportasi. Jika itu diakui Pak, jadi diakui dan naon yang penting ini jawabannya bagaimana terkait poin-poin ini, karena mohon maaf untuk wilayah Garut Pak selesai walaupun terus terang Garut kemarin kita dengar langsung bahwa dananya telah habis karena bukan, kalau disebut lalai terlalu sadis ya Pak, bukan melalaikan. Jadi ada terkait PMK ini yang ojek nggak keambil Pak, rata-rata bisa ambilnya disabilitas, transportasi ambilnya angkutan darat yang umum, angkot kayak gitu, terus yang lainnya ambilnya mikro. Nah yang ojek ini kebanyakan terbengkalai, satu dengan alasan kurang pemahaman, kedua datanya sulit. Ojek online itu mana aja, ketika minta aplikator juga sulit dipersulit, ada dikasih datanya, nomor rekeningnya nggak dikasih. Nah, ini sebetulnya jika pemerintah mau diumumkan juga cepat Pak, juga memang paling cepat kalau dengar kabar bantuan atau apapun. Nah ini masalahnya, sehingga tidak tercapai apa yang dituju atau apa yang dimaksud atau apa yang tertera dalam Permenku 134 tahun 2022 ini. Nah ini permasalahannya yang ingin kami tanyakan, ketika daerah lain ada jalan keluar Pak terkait ya, karena macam-macam di campur Sunda kan rugi-rugi Pak, ayam udah nana terus tapi yang lebat kaki, tapi semua ada solusi pada ujung-ujungnya pada akhirnya, karena ini sifatnya adalah desentralisasi, jadi kewenangan dari pusat memberikan kewenangan kepada Pemda dan Pemkot untuk menjalankan ini. Jadi intinya Pak, kalau alasannya itu tidak ada alasan karena kewenangan sudah diberikan, cuma pertanyaannya jalankan atau tidak. Nah kalau tidak dijalankan ada alasannya apa? Itu karena harus ada alasan yang jelas. Kalau kata alasannya apa? Nggak mungkin lah itu bisa mah, karena terkait selain DTU dari DTU 2%, itu ada bantuan sosial di luar itu. Contoh beras, sembako dan lain itu harus tetap dijalankan sama terkait inflasi ini. Mungkin sementara itu dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin Kang Mujahid atau Bu Anita dari pemberdayaan wanita atau dari perwakilan ojek Kang Mujahid ingin menyampaikan, selebihnya silakan. Cuman pertanyaan tadi saya itu hanya mempertanyakan itu, karena ini adalah sifatnya desentralisasi. Jadi jangan sampai seperti yang dinas-dinas yang sudah Pak dari pusatnya karena nggak ada itu sentralisasi Pak namanya. Jadi kita sudah paham kalau meracunya ke atas sentralisasi, ini desentralisasi. Jadi pusat sudah memberikan kewenangan, nah kewenangan ini dijalankan atau tidak? Gitu. Nah, itu pertanyaan. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Abi Arifin Pak, warga desa Mekadali, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sunda. Menyambung PD sampaikan. Jadi itu sama-sama sampaikannya bakal
Jago bahasa Sunda ini sepados apa ya? Kopi di ya, pembagian dana sosial memang harus kita terima gitu sesuai dengan undang-undang itu, berdasarkan data proses lapangan itu mereka memang tidak mendapatkan apapun kalau kita merujuk ke undang-undangnya yang Bapak tadi sampaikan. Kita proses juga kalau kita misalkan di lapangan itu terbukti memang sudah tersampaikan, kita melakukan seperti ini Pak, datang di sini terkait mikro kecil juga kita mau tanyakan juga, soalnya kita bawa perwakilan juga dari sini dagang, terus untuk transportasi juga dari ojek pangkalan beserta ojol rekan-rekan ojol. Terus yang terkait TPU 2% itu kita juga masih banyak pertanyaan, belum paham betul kalau saya bilang. Jadi kita kesini ingin tahu dana apa saja yang berhak kita dapatkan dari pemerintahan ini. Soalnya untuk orang-orang kita seperti kita ini awam tentang masalah itu ya. Kita cuma bisa lihat dari medsos gitu kan, oh bagian ini. Sementara kita cuma menonton. Naon sih ya program presiden naon, program dia naon. Bahkan dari pemerintah yang minimal tingkat desa kan memberitahu kan, oh iya ada bantuan dari presiden gitu. Misalnya kita tidak meratanya, keluhan masyarakat tidak merata. Nah itu saya tanyakan teh, nah sampai tidak merata teh berdasarkan apa? Tidak meratanya. Sedangkan waktu COVID itu memang benar-benar terasa dalam pas COVID, pendapatan banyak yang mengeluh. Sampai-sampai ya saya dengan surhatan dari rekan-rekan semua ini. Jadi kurang kan ke bapak, ayo kurang ke bapak, kurang ke kabupaten. Abi juga batasan di provinsi. Bapak, wah dari mah awal abi mah masalah kan hukum gitu mah undang-undang terlalu panjang, cuma orang-orang tertentu yang paham. Yang ingin tahu lah apa saja yang harus kita dapatkan dari pemerintah. Hak-hak kami itu apa aja? Tolong beritahu, biarkan masyarakat tahu. Jangan ditutupi. Kebanyakan orang itu kalau kita contoh ke desa, kita tanya ini, kadang-kadang tidak ditanggapi, Pak. Kedatangan warga itu seolah-olah disepelekan. Ini ada apa? Kita kan percaya, kita memilih seorang itu untuk menyampaikan aspirasi kita. Oh, warga Sumedang, dia itu anak kurang. Ketika terjadi dia itu bilang anak kurang mereka ya. Nah, ayo nama kami hoyong terangcing naon wae. Mun sakitu pengen mau disampaikan ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan, saya driver online, salah satu driver aplikator sebut saja Gojek. Jadi izinkan saya menyampaikan perihal tentang hubungan driver dengan aplikator itu sebagai apa. Jadi kami, HP kami, diri kami, motor kami, termasuk diri kami sendiri itu diakui sebagai aset oleh aplikator. Aplikator itu yang asetnya katanya ratusan triliun, ratusan miliar, itu kami, diri kami yang mereka hitung sebagai aset. HP kami yang mereka hitung sebagai aset. Kendaraan kami
dan resto-resto kami, pedagang-pedagang UMKM yang tergabung dalam aplikator yang dijadikan aset oleh mereka. Nah, di sisi lain, kami diakui sebagai aset oleh aplikator. Tapi di sisi lain, ketika ada kebijakan yang dikeluarkan oleh aplikator, kami tidak pernah diajak untuk merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut. Izinkan saya menyampaikan, ini mungkin harusnya di print kali ya. Ini kelihatan nggak? Ini yang pengguna Gojek mungkin mengerti kali ya. Jadi ongkos yang konsumen berikan sebesar 12.000. Di dalamnya ada biaya layanan Gojek sebesar 2.000. Ada biaya jasa aplikasi sebesar 2.000. Jadi total Gojek deposit itu Gojek mendapatkan dari satu orderan itu 4.000. Dari 12.000 dipotong 4.000. Yang diterima oleh driver itu cuma 8.000. Berapa persennya itu? Belum lagi ada potongan biaya lain, cuma itu opsional. Kita mau ngeklik untuk biaya tanam pohon, ada kan tanam pohon. Kalau terus satu lagi kalau ngirim paket itu ada opsional bisa kita ngeklik ataupun enggak. Tapi kalau misalnya orang awam itu pasti akan otomatis keklik. Jadi bayarnya bukan lagi 12.000, tapi 13 atau 14.000. Dan itu keterimanya mah tetap oleh driver cuma 8.000. Cuma 8.000. Jadi saya harap ini unek-unek saya sebagai driver, mangga berawal dari kabupaten bikin ada sentralisasi ke atas untuk mendukung adanya semacam komisi apa gitu ya, komisi untuk aplikator ini ada pengawasnya gitu. Pengawasnya mana? Nggak ada. Pengawas dari kita itu nggak ada. Jadi kita berhubungan langsung itu driver itu berhubungan langsung itu dengan aplikator, nggak ada ini. Pengawasnya nggak ada, penyeimbangnya nggak ada penyeimbang. Terus untuk selanjutnya perihal tadi yang kedua itu permen ke 134 ya, 134. Izinkan saya membaca dulu. Pasal 2 ayat 2, belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek. Nah, ini yang di garis bawah ini adalah ojek, karena ini saya salah satu sebagai ojek. Nah, jika memang bantuan tersebut sudah diberikan kepada ojek ini mungkin bisa disebut ojek pangkalan ataupun ojek online, tapi yang pasti itu disebutnya masih tetap ojek kan. Jika memang bantuan tersebut sudah diberikan kepada ojek online ataupun ojek pangkalan, ojek yang mana yang sudah diberikannya? Ojek online yang mana yang sudah diberikannya? Datanya mana? Ada nggak? Tes sedikit curahan dari seorang driver online, mencurahkan isi hati kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Karena kepada siapa lagi selain kepada orang tuanya, setelah kepada Allah, kepada siapa lagi kami meminta bantuan selain kepada orang tuanya? Mungkin itu. Terima kasih. Panjang perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sekalian, saya Guru Dianto dan saya sebagai ketua DPC Organisasi Serikat Pekerja
kebetulan berafiliasinya dengan KSPSI Andigani atau KSPSI AGN, dari mana di Sumedang saya sebagai ketuanya. Karena SPSI sekarang kan ada beberapa macam SPSI, ada SPSI Yoris, ada SPSI Jumur, dan kebetulan teman-teman ini bergabung dengan KSPSI-nya Andigani. Kebetulan kalau di ya tadi di Sumedang ya, saya ketuanya. Yang kami ada di Hadir. Insyaallah bahwa teman-teman ini sudah menyatakan diri bergabung menjadi serikat pekerja dengan harapan bahwa perjuangan akan lebih terorganisir ketika teman-teman ini bisa bersama. Ya sedikit saja kami menambahkan bahwa betul apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi terakhir oleh Akang terkait dengan status hubungan kerja antara dari para ojol ini. Kami juga kebetulan saya pernah ikut di L20 di Bogor 20 dalam rangka G20 kemarin, dan ini adalah salah satu isu yang dibahas, yaitu terkait dengan teman-teman yang bekerja berdasarkan aplikator, bahwa sejatinya teman-teman ini sudah mengikatkan diri Pak dengan aplikator. Nah itulah kalau menurut kami yang hadir saat itu di pertemuan L20 di Bandung, itu kita berharap bahwa hubungan kerja tersebut diakui sebagai hubungan kerja, karena ada nilai bagi hasil yang diberikan. Jadi antaranya tadi yang disebutkan akan ada presentasi yang diserahkan kepada pengelola aplikator dan pekerja tersebut. Kemudian juga dibahas terkait dengan bagaimana ini perlindungan sosialnya. Nah, kalau toh lihat dari undang-undang tersebut jelas mereka ini adalah BPU kan, bukan penerima upah. Nah, itu ada status pekerjaannya juga. Nah, inilah Indonesia gitu. Antara satu dan lain terkait masalah hukum itu tidak sinkron. Gitu. Yang satu bicara ini, yang satu bicara itu. Nah, kembali khusus menyangkut keberadaan teman-teman karena sekarang sudah menjadi anggota saya, maka saya juga berkewajiban untuk itu mempertimbangkan. Nah, karena ini skupnya adalah Sumedang, yang kami mohon kepada Bapak Bupati yang ada di Bupati Pasda dan teman-teman dari dinas terkait, bahwa betul ya kalau saya sih kedua izin ya semuanya, tidak hanya masalah pekerjaan. Ketika sudah masuk ke ranah konfigurasi itu maka semuanya termasuk segala apa yang tadi dibacakan tentang undang-undangan juga ya demikian ada. Nah, itu tadi di pasal 2 itu jelas bahwa itu adalah ada hak dari mereka. Hari ini teman-teman mempertanyakan bagaimana nih itu implementasi daripada pelaksanaan Permenyu 134 tersebut kepada teman-teman kan. Tadi sudah ada testimoni dari teman-teman bahwa teman-teman belum pernah menerima gitu ya. Nah, sekarang hanya kami datang ke sini ingin mendapatkan penjelasan dan pencerahan tentunya gitu kan. Kenapa ngeri jujur ketika aksi kemarin kami dengan teman-teman Gojek Gasibu penuh Pak, penuh berubah jadi hijau. Nanti kalau kita berubah jadi hijau Sumedang kan kami ya. Tuh, Pak, kami sih ya hari ini hanya perwakilan saja. Terima kasih, kami sudah ikut mendampingi teman-teman dan ya tadi mungkin sudah dikenalkan Pak, ini Pak Ustadz Ahmad, kedua pimpinan daerah Pak dari PTN, dan dari Pak Arifin juga kedua pimpinan cabangnya. Ya, insya Allah bahwa nanti kita ke depan sebenarnya bisa berbicara juga dengan pihak pemerintah gitu kan. Nah itu saja FPSI akan selalu mengedepankan dialog Pak, terlebih dahulu seperti itu. Aksi adalah bukan tujuan, tapi adalah upaya terakhir. Manakala dialog-dialog seperti ini tidak mendapatkan titik temu gitu. Karena sistem kami jelas ada melalui konsep, lobby dan aksi. Jadi konsep sudah kami lakukan melalui surat, lobby hari ini kita lakukan, dan nanti aksi kalau sekiranya tidak ada titik temu tugas yang hari ini itu akan kami juga lakukan. Itu seperti itu. Terima kasih. Tapi dari Isnato juga sudah mendampingi, karena nanti teman-teman juga
tidak tercatat secara resmi kan itu di dinas ketenaga kerjaan. Meskipun status teman-teman saat ini belum diakui sebagai tenaga kerja, tapi teman-teman ketika berserikat maka wajib hukumnya dicatatkan di dinas ketenaga kerjaan. Itu seperti itu Pak, mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.